Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mengejutkan kepada kawan-kawan analisa kita sekarang ini. Kenapa arus dukungan membludak kepada Anies Baswedan setelah Prabowo mengumumkan maju capres tahun 2029? Dan kenapa Prabowo mengumumkannya sekarang di samping analisa-analisa yang lain? Kan secepatnya, sedini mungkin Prabowo mengumumkan untuk maju tahun 2029. Ini keanehan total. Di balik keanehan Gerindra melakukan kongres luar biasa, padahal Prabowo sudah menjadi presiden. Nggak perlu sebenarnya, ketua umumnya sudah jadi presiden, nggak perlu dia mengadakan yang luar biasa, normal-normal saja. Toh Prabowo menjadi ketua umum, masih ketua umum. Tapi kok langsung dibuat pula kongres luar biasa? Tujuannya apa? Tujuannya kongres luar biasa itu adalah untuk mengumumkan, untuk mendorong Prabowo maju Pilpres 2029. Tapi pertanyaan dari netizen, kenapa kok cepat-cepat sekali? Belum ada angin dan belum ada ribut. Biasanya itu kan terjadi kalau sudah ada hawa-hawa Pilpres yang akan datang, kan begitu. Di sini banyak terjadi analisa. Analisanya kenapa? Analisanya pertama, nah ini akan mengejutkan kawan-kawan. Pertama, ketakutan Prabowo kepada Anies Baswedan memang sudah terjadi, bahkan sebelum kemenangan Prabowo. Kemudian setelah Prabowo menjabat sebulan sampai 100 hari, ketakutannya kepada Anies Baswedan yang akan maju nanti di 2029 sudah terjadi memang. Karena begini, ada partai-partai tertentu yang tidak mendapatkan jatah-jatah menteri di kabinet dia sekarang seperti Nasdem dan PKS kan, itu berpotensi akan mendukung Anies Baswedan di 2029. Itu dari segi politik saya katakan. Ketakutan inilah membuat Prabowo dan Gerindra, kita sebutnya Prabowo, mengunci partai-partai di Koalisi Indonesia Maju untuk tidak coba-coba melawan atau berlawanan dengan dia tahun 2029. Itu tujuannya sebenarnya. Makanya diumumkan secepatnya. Tapi ada analisa yang sangat menarik lagi kawan-kawan. Kawan-kawan tahu pidatonya Prabowo kemarin itu yang agak membuat kita ini agak malu-malu kucing lah kita dibuatnya kan, dengan mengelu-elukan dengan tepuk tangan Pak Jokowi kan. Dia duduk bersama Gibran. Dan ingat juga, sekarang Pak Jokowi sedang mematangkan membuat partai politik. Apa artinya di situ? Artinya Prabowo juga ketakutan Gibran akan maju melawan dia menjadi presiden nanti. Ini konten-konten kita katakan, kalau Jokowi membuat partai, apa artinya? Waktu dia jadi presiden, dia ingin menjadikan anaknya menjadi wakil presiden. Begitu dia membuat partai, ingin menjadikan anaknya atau dirinya sendiri menjadi presiden nanti. Sederhana cara menyimaknya seperti itu. Joko Widodo berniat membuat sebuah partai baru, yaitu Partai Super TBK. Jokowi menyebut partainya sedang tahap pematangan. Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi hanya tertawa ketika disinggung rencananya membuat partai politik baru. Jokowi sempat mengatakan bahwa Partai Super TBK bentukannya itu masih dalam tahap pematangan. Maksudnya gimana, Pak? Partai Super TBK. Itu kan bikin banyak orang berpikir. Ya, masih dalam pematangan ya. Artinya memang akan direalisasikan ya, Pak ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga. Tapi berarti sudah ada niatnya Pak untuk membentuk partai itu ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga. Makanya Prabowo yang menguasai informasi data seluruh Indonesia ini, dia punya BIN, dia punya kepolisian yang punya intelijen juga, apalagi dia punya TNI yang punya badan intelijen juga. Khusus masalah politik, tentu saja ada ramuan-ramuan intelijen yang dibuatnya. Walaupun sebagian dari yang saya sebutkan tadi itu masih bagian dari Jokowi, tentu saja ada bagian Prabowo di situ. Bagian orang-orang yang mendukung Prabowo di setiap instansi itu kan terpecah-pecah itu. Ada klaster-klasternya juga. Dan di sini mereka mendeteksi bahwasanya Jokowi mau membuat partai ingin memajukan Gibran melawan Prabowo di 2029. Sementara Prabowo sudah ketakutan dengan Anies Baswedan karena survei-survei pun sekarang sudah mulai melihat Anies Baswedan yang terbaca oleh survei, belum Gibran. Memang Gibran kan biasanya menelikung di keputusan MK nomor 90, dia menelikung di situ kan. Tidak mungkin kata ahli karena syarat umum segala macam. Tapi begitu dia dicalonkan, begitu MK memutuskan ada pamannya di situ, dia menelikung langsung menjadi wakil presiden bersama Prabowo. Menang. Dan di sini ketakutan Prabowo itu ada di situ lagi. Di lingkaran seperti itu.
Dua yang ditakutkan dia sekarang. Makanya pidatonya mengelu-elukan Jokowi dari segi politik. Kalau kita baca itu, tolonglah Pak, jangan bikin partai. Kalau bikin partai Bapak mengajukan Gibran nanti bagaimana saya? Bagaimana saya? Karena Prabowo mengatakan bahwasanya kemenangan dia pada waktu Pilpres kemarin itu dukungan besar dari Pak Jokowi. Dukungan dari, kita tahu di belakang Pak Jokowi itu ada projo, ada ala-alap, ada macam-macam, ada birokrasi yang dipilihnya. Tanam jasa dia dulu mengangkat penjabat-penjabat yang ada di lingkungan birokrasi sekarang, yang kebetulan diamini juga oleh Prabowo untuk diangkat. Dan orang itu tentu saja tidak bisa lepas dari Jokowi. Ini dari segi politik, ini ada hal yang keliru dibikin Prabowo. Dia mengangkat orang yang akan menjatuhkan dia tahun 2029. Mengerti maksud saya? Orang-orang ini masih afiliasinya kepada Jokowi, udah jelas. Misalnya Bahlil, Golkar. Bahlil itu naik menjadi ketua umum Golkar karena Airlangga Hartarto dipanggil oleh Jokowi untuk mundur kemarin itu, kan. Artinya Golkar akan bersiap mendukung Gibran nanti. Kita analisanya ke situ. Kemudian kalau Jokowi membuat partai, udah jelas mendukung Gibran nanti. Mau jadi calon presiden, ini yang ditakutkan oleh Prabowo. Keinginan Prabowo adalah Gibran tetap menjadi wakil dia. Tapi kalau Prabowo mengamini terus cara-cara Pak Jokowi ini, bisa-bisa dia nanti dihimpit. Gibran, Prabowo, bisa jadi kalau Anies bisa dijegal nanti. Tapi kemungkinannya susah juga Anies Baswedan dijegal. Kalau Prabowo maju, Gibran maju, kemudian Anies Baswedan maju, siapa yang akan menang? Itu analisa kita sekarang ya. Sebagai pendukung Anies Baswedan, makanya dukungan sekarang ini para pengamat ataupun yang pintar-pintar seperti yang saya katakan Said Didu, Abraham Samad, dia melihat itu. Keinginannya pertama adalah supaya Prabowo ini, dia dukung Prabowo sebenarnya. Cuma jangan ikut kepada Jokowi. Tapi Prabowo tidak mengindahkan hal itu. Barisan-barisan dia ini, staf ahlinya tidak mengindahkan hal itu. Karena begitu Jokowi bisa mengkhianati PDIP, amat gampang sama dia mengkhianati Prabowo karena dia sudah berjasa. Makanya sekarang mereka beralih mendukung Anies Baswedan yang bisa juga dicalonkan 2029 menjadi presiden. Jadi prediksi, dalam analisa, dalam kamus-kamus, dalam otak-otak para pengamat itu sekarang yang akan maju tahun 2029 nanti Anies Baswedan yang dukung sebagian besar rakyat Indonesia minus partai-partai. Partai-partai mungkin partai Gurem yang akan mendukungnya, tapi Prabowo akan didukung oleh sebagian, pecahlah koalisi Indonesia Maju ini nanti dengan koalisi untuk pendukung Gibran. Ditenggarai mungkin dari Golkar, karena pengkhianatan antar partai itu udah biasa di Indonesia, kan. Jangan percaya dengan hal-hal bahwasanya mereka akan, makanya diusahakan oleh Prabowo sekarang koalisi permanen. Tak ada cerita permanen itu. Jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Tak akan ada itu. Gawat, kan? Makanya kalau kita menjelaskan kepada kita kenapa dukungan kepada Anies Baswedan sedemikian besarnya sekarang di bawah tanah sebenarnya. Dan patut kita gembira dalam hal ini. Karena kita tetap mendukung kebenaran. Kebenaran di mana nampaknya sekarang benar mendukung Anies Baswedan. Terima kasih.